Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fani Nur Azmi Amazuri. Saya dari Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas akhir saya yang berjudul Pemenuhan Alat Pelindung Diri pada Perusahaan Manufaktur Karung Plastik dengan Pendekatan Forecasting dan Economic Order Quantity. Adapun rumusan masalah dari tugas akhir saya, yang pertama yaitu bagaimana identifikasi jenis alat pelindung diri atau APD berdasarkan review JSA di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Yang kedua, bagaimana memprediksi banyaknya alat pelindung diri yang perlu disediakan berdasarkan analisa dengan metode forecasting di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Yang ketiga, bagaimana memprediksi biaya optimal dengan menggunakan metode EOQ dalam pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Dan yang keempat, bagaimana standar operasional prosedur atau SOP manajemen alat pelindung diri di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Untuk tujuan dari tugas akhir saya, yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis alat pelindung diri atau APD berdasarkan review JSA di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Yang kedua, memprediksi banyaknya alat pelindung diri yang perlu disediakan berdasarkan analisa dengan metode forecasting di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Yang ketiga, memprediksi biaya optimal dengan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity dalam pemenuhan kebutuhan APD di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Dan yang keempat, menyusun standar operasional prosedur atau SOP manajemen alat pelindung diri di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Adapun batasan masalah untuk tugas akhir saya, yang pertama, identifikasi bahaya dilakukan di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo dengan melakukan review JSA yang telah ada di perusahaan. Jadi, maksud saya dari review JSA yaitu saya menggunakan JSA yang telah ada di perusahaan dan melakukan review apakah JSA yang telah ada tersebut sudah sesuai dengan keadaan yang sekarang. Kemudian untuk yang kedua, yaitu alat pelindung diri yang masuk dan sampai didistribusikan ke karyawan, diasumsikan dalam keadaan baik dan layak pakai. Akurasi forecasting dilakukan dengan metode MAPE, dan batasan masalah yang keempat yaitu data harga APD tambahan menggunakan harga yang sedang berlaku pada bulan Januari sampai Juni 2020 dari supplier APD di kawasan Jawa Timur. Maksud dari APD tambahan di sini yaitu setelah dilakukan review JSA, kemungkinan nanti akan ditemukan APD yang mana perusahaan sebelumnya belum pernah melakukan pembelian APD tersebut. Berikut adalah flowchart dari pengerjaan tugas akhir saya. Dapat dilihat juga di lembar proposal yang saya share di Google Drive. Dan progres yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan review JSA. Jadi, dari JSA yang telah ada sebelumnya, saya melakukan review. Kali ini untuk divisi ABM. Perubahan yang terjadi setelah saya melakukan review adalah sebagai berikut. Sebelum dilakukan review, pada JSA di divisi ABM, disebutkan bahwa pada jenis kegiatan printing, MPJ atau mesin potong jahit, pembuatan klise, mesin press, dan woven bag,
disebutkan bahwa membutuhkan APD berupa safety shoes. Namun setelah dilakukan review, potensi bahaya yang ada di divisi ABM cukup diatasi dengan menggunakan sepatu biasa. Begitu juga dengan APD sarung tangan. Dari JSA yang sebelumnya disebutkan bahwa di divisi ABM membutuhkan APD sarung tangan. Dan setelah dilakukan review, spesifikasi dari sarung tangan yang dibutuhkan adalah sarung tangan latex. Berikut adalah daftar dari APD yang dibutuhkan dari tiap-tiap jenis kegiatan atau jenis pekerjaan yang ada di divisi ABM. Dapat dilihat dan dapat disimpulkan bahwa APD yang dibutuhkan pada divisi ABM yaitu masker, sepatu, sarung tangan, dan topi. Selanjutnya yaitu review JSA dari divisi Jumbo Bag. Perubahan yang terjadi sebelum dilakukan review JSA, pada JSA Jumbo Bag dikatakan bahwa pada jenis kegiatan pemotongan karung asli dan pengepresan bag membutuhkan safety shoes. Namun setelah dilakukan review, dengan menyesuaikan potensi bahaya yang ada di divisi Jumbo Bag, khususnya pada kegiatan pemotongan karung plastik dan pengepresan bag, cukup menggunakan sepatu biasa. Lalu untuk sarung tangan sama dengan review JSA yang sebelumnya, sarung tangan yang dibutuhkan yaitu jenis sarung tangan latex. Dan selanjutnya yaitu pada kegiatan ekspedisi setengah jadi, di JSA sebelum dilakukan review, dikatakan bahwa membutuhkan APD berupa safety helmet. Namun setelah dilihat dari potensi bahayanya, APD yang dibutuhkan cukup topi saja. Dan untuk penambahan APD, sebelumnya pada semua jenis kegiatan yang ada di Jumbo Bag, pada JSA yang sebelum direview dikatakan bahwa tidak memerlukan earplug, namun disesuaikan dengan kondisi yang sekarang dan potensi bahaya yang ada di divisi Jumbo Bag, maka dari jenis kegiatan pemotongan karung asli, pola gambar, penjahitan, dan pengepresan bag dibutuhkan earplug untuk mengatasi potensi bahaya yang ada di divisi Jumbo Bag. Selanjutnya, review JSA untuk divisi extruder. Perubahan yang terjadi sebelum dilakukan review pada jenis kegiatan cutting benang dan panen benang terdapat hand cutter. Namun setelah dilakukan review, APD hand cutter itu dihilangkan. Karena di sini maksud dari hand cutter yaitu bukan termasuk jenis APD, namun pada JSA sebelumnya dikatakan bahwa hand cutter adalah APD. Maka untuk JSA yang terbaru atau setelah dilakukan review, hand cutter dihapuskan. Dan untuk penambahan APD-nya, sebelum dilakukan review, JSA yang lama mengatakan bahwa pada kegiatan pemasangan slipper, cutting benang, dan ganti rubber roll tidak membutuhkan APD masker. Namun setelah dilakukan review dengan melihat potensi bahaya yang ada di
tempat kegiatan tersebut, maka dibutuhkan APD masker pada kegiatan-kegiatan tersebut. Dan untuk jenis APD, dari hasil review JSA dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kesimpulan dari APD yang dibutuhkan pada divisi extruder, yaitu masker, sepatu, sarung tangan, earplug, dan topi. Selanjutnya, review JSA untuk divisi AD-Star. Perubahan yang terjadi sebelum dilakukan review JSA dikatakan bahwa pada jenis pekerjaan operasional mesin AS-Con dan mesin slating membutuhkan APD berupa safety shoes. Namun setelah dilakukan review dan menyesuaikan dengan potensi bahaya yang ada, maka safety shoes akan diganti dengan sepatu biasa. Dan safety helmet juga diganti dengan topi. Berikut adalah data APD yang dibutuhkan setelah dilakukan review JSA di divisi AD-Star, dan untuk kesimpulan APD yang dibutuhkan di divisi AD-Star diantaranya masker, sepatu, sarung tangan, earplug, dan topi. Untuk divisi umum, tidak ada perubahan pada JSA sebelumnya. Di divisi umum ini terdapat jenis kegiatan dari QC dan Satpam. Berikut adalah data APD yang dibutuhkan dan kesimpulan APD yang dibutuhkan dari divisi umum ini, yaitu masker, sepatu, sarung tangan, topi, goggles, safety helmet, trompi, dan baju Satpam. Kemudian untuk divisi yang terakhir, yaitu divisi circular loom, perubahan yang terjadi sebelum dilakukan review JSA pada semua jenis kegiatan dikatakan bahwa diperlukan APD berupa safety shoes, dan setelah dilakukan review JSA, safety shoes dapat diganti dengan sepatu dengan menyesuaikan potensi bahaya yang ada di sana. Dan untuk APD safety helmet juga dapat diganti dengan topi. Berikut data APD yang dibutuhkan untuk divisi circular loom. Dan kesimpulan APD yang dibutuhkan dari divisi circular loom yaitu masker, sepatu, sarung tangan, earplug, dan topi. Untuk JSA lengkap dari review JSA saya dari semua divisi dapat dilihat di file yang sudah saya upload di Google Drive. Selanjutnya, setelah dilakukan review JSA dari tiap divisi, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan semua jenis APD yang dibutuhkan dari tiap-tiap divisi, karena pembelian APD di perusahaan dilakukan secara bersama-sama, tidak dilakukan per divisi. Maka di sini saya melakukan pengumpulan dari semua kebutuhan APD yang ada di tiap divisi. Berikut adalah APD yang dibutuhkan dari semua divisi yang ada di perusahaan, di antaranya masker, topi, earplug, sepatu, cattle pack, goggles, safety helmet, trompi, dan baju satpam. Langkah selanjutnya setelah melakukan review JSA yaitu melakukan forecasting
dari APD-APD yang dibutuhkan. Untuk langkah yang pertama yaitu melakukan forecasting untuk APD baru. Maksud dari APD baru di sini yaitu setelah saya melakukan review JSA, ternyata ditemukan APD baru yang sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan pembelian APD tersebut. APD tersebut yaitu sarung tangan lateks. Sarung tangan lateks ini dibutuhkan untuk divisi ABM, extruder, circular loom, jumbo bag, dan divisi AD-Star. Untuk forecasting yang digunakan yaitu forecasting kualitatif dengan metode Delphi, karena APD tersebut adalah APD baru dan tidak ada data history untuk melakukan forecasting yang kuantitatif. Di sini untuk menentukan forecastingnya, yaitu berdasarkan dari keputusan AK3 perusahaan, supervisor dari divisi-divisi yang bersangkutan, dan manajer. Dan penentuan dari forecastingnya nanti berpedoman pada data jumlah karyawan pada divisi yang membutuhkan sarung tangan lateks. Berikut adalah data jumlah karyawan serta supervisor dan jajarannya dari divisi yang membutuhkan sarung tangan lateks. Untuk total dari semua jumlah karyawan dari divisi yang membutuhkan sarung tangan lateks yaitu 651. Maka kesimpulannya, untuk sarung tangan lateks yang dibutuhkan dalam satu perusahaan yaitu sebesar 651 pasang per hari. Namun, dari forecasting ini belum ada bukti validasi dari expert judgment. Kesimpulan dari progres TA saya ditinjau dari tujuan dari TA saya yang sudah saya susun sebelumnya. Untuk tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis alat pelindung diri berdasarkan review JSA di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Keterangannya telah dilakukan, dan untuk detailnya belum ada validasi dari expert judgment. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID sehingga saya tidak bisa datang langsung ke perusahaan untuk melakukan validasi. Dan untuk melakukan validasi online, expert judgment ini slow respon, sehingga belum mendapat validasi sampai sekarang. Kemudian untuk yang kedua, yaitu memprediksi banyaknya alat pelindung diri yang perlu disediakan berdasarkan analisa dengan metode forecasting di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Keterangannya, untuk APD jenis baru telah saya lakukan, yaitu sarung tangan lateks tadi. Dan untuk APD yang lama, belum dilakukan. Untuk detailnya, forecasting APD baru belum ada validasi dari expert judgment. Alasannya sama dengan validasi JSA yang sebelumnya. Dan untuk forecasting APD lama belum saya lakukan karena data history permintaan APD belum diberikan oleh perusahaan. Namun perusahaan telah janji untuk memberikan data tersebut secara online. Untuk yang ketiga yaitu memprediksi biaya optimal dengan menggunakan metode EOG dalam pemenuhan kebutuhan APD di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo. Keterangannya belum dilakukan, alasannya karena belum mendapatkan data. Dan untuk yang terakhir, menyusun standar operasional prosedur manajemen alat pelindung diri di perusahaan manufaktur karung plastik Tropodo.
belum dilakukan karena untuk SOP ini menunggu semua langkah dari langkah 1, 2, dan 3 harus selesai dulu. Baru nanti saya bisa menyusun SOP-nya. Sekian presentasi dari progres tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.